Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yang lain tidak merasa aneh bagi Markis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih bermarga Yun untuk memilih yang pertama. Karena mereka berdua adalah pendiri ekspedisi ini dan memiliki kultivasi terdalam, wajar bagi mereka untuk memiliki bagian harta yang lebih besar. Untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga terjadi, kelompok segera menyetujui rencana tersebut. Kelompok itu akan berangkat dalam 2 hari, sebelum akhir pekan raya. Setelah mengambil sumpah setan hati untuk tidak membocorkan informasi ini, pertemuan itu ditutup. Han Li memperhatikan bahwa Markis dan orang tua bermarga Yun tampak agak percaya diri, seperti mereka tidak takut bahwa pembudidaya Nas Chen Sol awal akan melakukan trik kecil. Mempertimbangkan lokasi dan metode untuk memecahkan batasan mantra yang hanya diketahui oleh mereka selain kelihayan dan kemampuan mereka, sepertinya yang lain tidak akan memikirkan skema kotor. Tentu saja, Han Li juga setuju dengan alasan ini. Sejak Han Li mencapai tahap Nas Chen Sol, kultivasinya untuk seni pedang Azure Essence sangat lambat karena kurangnya pil obat yang cocok. Han Li memperhitungkan bahwa jika dia berkultivasi selama 300 tahun, dia masih tidak akan mencapai puncak tahap awal Nas Chen Sol. Adapun apakah dia akan mampu mencapai pertengahan tahap Nas Chen Sol, itu hanya masalah keberuntungan, bukan bakat. Pembudidaya jiwa yang baru lahir yang berhasil mencapai sejauh ini, adalah semua orang dengan bakat luar biasa. Menurut rencana awal Han Li, dia akan rajin berkultivasi selama lebih dari 100 tahun setelah pameran perdagangan selesai. Begitu dia membuat beberapa kemajuan dengan seni kultivasinya, dia akan segera meninggalkan kediaman guanya, dan menemukan beberapa reruntuhan pembudidaya kuno, atau tanah yang kaya dengan harta alam. Hanya seperti ini dia akan menemukan kesempatan untuk maju ke tahap kultivasi berikutnya. Tapi sekarang Han Li telah mendengar tentang harta karun lembah Devil Val yang terkenal, Han Li tidak mungkin membiarkan mereka pergi. Ini mungkin kesempatan yang dia butuhkan. Yang lain kemungkinan memiliki pemikiran yang sama. Eksentrik Nas Chen Sol tua ini terjebak pada tahap awal Nas Chen Sol selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada kemungkinan mereka akan meninggalkan terobosan yang tepat seperti itu. Teknik dan pil obat pasti signifikan. Tentu saja, karena Tuan Muda Sekte Roh Hantu bepergian dengan mereka, jika ada kesempatan untuk membunuhnya di jalan, Han Li tidak akan menahan diri. Bahkan jika Wang Tiangu menyaksikannya, apa yang akan berubah? Iblis Dao dan aliansi Dao Surgawi sudah menjadi musuh. Saat niat membunuh memenuhi pikiran Han Li, dia berjalan menyusuri jalan batu biru kembali ke kediamannya. Tapi tanpa sepengetahuannya, Wang Tiangu dengan tenang berjalan menyusuri gang beberapa jalan jauhnya dengan Wang Chan dan Yan Ruyan diam-diam mengikutinya. Begitu kami kembali, jelaskan dengan jelas dendam yang ada di antara kalian berdua. Sepertinya orang ini belum melepaskan kebenciannya padamu. Di masa depan, kalian berdua tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari sisiku untuk mencegah penyergapan. Wang Chan dengan hormat menjawab, ya, paman kedua. Saya tidak berpikir bahwa dari tindakan yang dianggap buruk dari masa lalu, keponakan ini akan menciptakan musuh besar bagi Anda. Dalam waktu sesingkat itu, dia mampu menembus kemacetan dari tahap formasi inti dan Nas Chen Sol. Itu jauh melampaui apa yang bisa saya prediksi. Dia tampaknya menjadi tertekan memikirkan Han Li yang telah memadatkan jiwa yang baru lahir. Wang Tiangu dengan dingin tersenyum, ini tidak perlu bagi Anda untuk menjadi begitu putus asa. Dengan kekuatan tertinggi seni roh darah, tidak perlu takut pada anak muda itu ketika kalian berdua bergandengan tangan. Selama Anda menembus lapisan ketujuh seni kultivasi, Anda dan Ruyan akan dapat memadatkan jiwa yang baru lahir bersama-sama. Akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan kalah saat itu. Namun,
kalian berdua sebaiknya berhati-hati dalam perjalanan ke dataran Moulan ini. Bahkan jika aku benar-benar sibuk dan tidak bisa berada di sisimu, kalian berdua harus tetap bersama. Dengan kekuatan gabungan Anda pasti akan bisa membela diri. Terima kasih banyak atas saran paman kedua. Wang Chan sangat lega dengan kata-kata pamannya dan merasa jauh lebih nyaman. Hehe, dari saudara-saudaramu, saya pikir yang tertinggi Anda. Kalau tidak, saya tidak akan membawa Anda ke pameran dagang ini sendirian. Namun, pembudidaya itu awalnya adalah pembudidaya lembah maple kuning. Hantu tua Linghu juga secara pribadi melakukan perjalanan ke pameran dagang ini. Mungkinkah mereka memiliki hubungan satu sama lain? Wang Tiangu bergumam. Suaranya mengecil seolah-olah dia merasa gentar terhadap leluhur lembah maple kuning. Wang Chan dan Yan Ruyan saling memandang dengan bingung. Ketika Han Li kembali ke kediamannya, dia tidur semalaman dan menghabiskan seluruh hari berikutnya dengan tergesa-gesa membeli bahan-bahan yang dia butuhkan. Setelah itu, dia berulang kali memperingatkan Mu Peiling untuk berhati-hati dan secara khusus meminta Lu Luo untuk menemaninya. Ketika Lu Luo mendengar bahwa Han Li akan buru-buru pergi sebelum akhir pekan raya, dia merasa kaget. Namun, dia tidak meminta penjelasan rinci. Dia setuju, meninggalkan Han Li dengan kesan yang agak baik terhadapnya. Selama sisa hari itu, Han Li menghabiskan waktunya di kediamannya untuk bermeditasi. Hanya ketika waktu yang ditentukan semakin dekat, Han Li berangkat dari paviliun dan berangkat ke gunung kecil 500 km selatan kota Soaring Heavens. 6 jam kemudian, dia dan yang lainnya sudah tiba. Sekte roh hantu yang terakhir tiba. Ketika Han Li melihat ini, dia merasa hatinya bergetar. Begitu Markis Nanlong berkata, kami pergi, kelompok 9 diam-diam berangkat ke selatan menuju dataran Moulan. Negara bagian Yu adalah negara dari Persatuan 9 Bangsa, yang paling dekat dengan dataran Moulan, tetapi sebenarnya tidak ada perbatasan di antara mereka. Ada 5.000 km gurun yang memisahkan keduanya. Daerah ini memiliki vegetasi yang sangat sedikit dan awan pasir kuning yang terus-menerus bertiup di udara. Itu adalah medan perang di mana Persatuan 9 Bangsa dan para pejuang mantra Moulan bertarung. Tidak diketahui berapa banyak pembudidaya yang meninggal di gurun tandus ini. Bahkan ketika pertempuran resmi tidak terjadi, gurun itu sangat berbahaya. Ada banyak alasan lain mengapa para pembudidaya di kedua sisi akhirnya berkeliaran di gurun. Ada orang-orang yang dengan berani membunuh satu sama lain untuk harta mereka. Ada orang-orang yang berjuang di garis depan untuk menerobos kemacetan kultivasi mereka. Apapun alasannya, mereka semua memiliki kesamaan, mereka semua memiliki keyakinan mampu mengalahkan kultivator dengan tingkat yang sama. Sebagian besar pembudidaya ini berada pada tahap pendirian yayasan dengan beberapa pembudidaya formasi inti bercampur di antara mereka. Setiap kali seorang pembudidaya formasi inti muncul, pembudidaya kelas bawah segera menjaga jarak karena takut mereka akan terjebak dalam baku hantam. Adapun pembudidaya kelas Nas Chen Sol, mereka tidak akan dengan mudah muncul dalam pertempuran skala kecil seperti ini. Itulah mengapa kelompok Markis tidak terlalu waspada saat melintasi area ini. Jarak 5.000 km adalah sesuatu yang mudah dilalui dalam waktu kurang dari sehari untuk seorang pembudidaya Nas Chen Sol. Itulah mengapa para pembudidaya melakukan perjalanan dengan santai. Dengan Markis Nanlong dan lelaki tua berpakaian putih yang memimpin, sisa rombongan mengikuti mereka dengan cara yang tersebar. Mereka telah melewati banyak pembudidaya tingkat rendah di sepanjang jalan, sama sekali tidak diperhatikan. Namun, tepat ketika pesta itu berlangsung selama 1 jam, lelaki tua berpakaian putih itu tiba-tiba berhenti. Markis Nanlong bertanya dengan heran, "Saudara Yun, apa yang terjadi?" Dia telah bergiliran dengan pria tua berpakaian putih untuk mengawasi dengan indera spiritual mereka. Pria tua bermarga Yun menyipitkan matanya dan dengan sungguh-sungguh berkata,
ada badai besar di depan kita. Ini mencurigakan. Badai besar, maksud kamu apa? Bukankah sedikit angin normal? Markis Nanlong bertanya dengan bingung. Dia kemudian melepaskan indera spiritualnya dan menyelidiki jarak di depan mereka. Han Li dan yang lainnya telah dengan jelas mendengar kata-kata mereka. Setelah mendengar mereka dengan jelas, rombongan itu saling melirik dan melepaskan indera spiritual mereka sendiri. Meskipun mereka belum benar-benar memasuki dataran Moulan, lebih baik berhati-hati. Karena mereka semua adalah individu dengan indera spiritual yang kuat. Mereka mungkin juga menyelidiki situasi itu sendiri daripada mengandalkan kata-kata orang lain. Mereka masing-masing memasang ekspresi bingung. Wanita tua itu dengan cemberut berkata, angin itu tidak hanya mencurigakan. Pasti ada yang salah dengan itu. Angin kencang seperti itu tidak bisa terjadi secara alami. Perasaan spiritual Han Li menemukan bahwa ada badai kuning yang melonjak melintasi cakrawala. Tingginya lebih dari 300 meter dan membawa batu dan pasir, seolah-olah naga jahat muncul dari bumi. Tetapi karena indera spiritualnya hampir setara dengan para pembudidaya Nas Chen Sol, dia mampu memperluas indera spiritualnya sejauh 50 km dari para pembudidaya lainnya. Dengan teknik pengembangan hebat yang beredar di seluruh tubuhnya, indera spiritualnya memadat dan memasuki badai pasir. Namun, indera spiritualnya menjadi redup setelah memasuki badai pasir. Dia hanya mampu membenamkan indera spiritual 300 meter ke dalam badai, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Markis Nanlong meringis dan berkata, mengesankan. Ini seharusnya teknik roh angin Moulan. Ketika aku bertarung melawan seorang pendekar mantra di masa lalu, mereka telah menggunakan teknik roh yang menyelimuti dunia ini. Setelah dikerahkan, ia mampu memblokir penyelidikan apapun dan badai pasirnya yang hebat mampu melindungi diri dan menjebak musuh. Ini benar-benar merepotkan. Namun, saya belum pernah melihatnya pada skala yang begitu mencengangkan. Tampaknya ribuan kali lebih besar. Teknik roh Moulan. Ekspresi yang lain berubah setelah mendengarnya. Wang Chan dan Yan Ruyan memucat saat mendengar ini. Tetapi karena mereka memiliki kultivasi terlemah, mereka tidak berani berbicara tidak pada tempatnya. Pria tua berpakaian putih itu dengan sungguh-sungguh berkata, Saudara Nanlong berbicara benar. Hanya teknik roh yang mampu menciptakan badai pasir yang menakjubkan. Selain itu, dari kekuatan teknik roh, pasti ada banyak prajurit mantra yang terkandung di dalamnya. Kami tidak akan bisa menembus mereka dengan kekuatan kami saat ini. Wanita tua itu dengan bingung bertanya, bagaimana mungkin? Mengapa Moulan tiba-tiba mengirim begitu banyak prajurit mantra? Nona Tai, kapan terakhir kali kita melakukan gencatan senjata dengan Moulan? Wang Tiangu bertanya dengan ekspresi aneh. Seharusnya sekitar 100 tahun yang lalu. Apakah maksud saudara Wang? Wanita tua itu sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Wang Tiangu tersenyum kecut dan dengan malu-malu berkata, sekitar 100 tahun yang lalu. Itu seharusnya sudah cukup waktu bagi Moulan untuk mengumpulkan kekuatan mereka. Markis Nanlong memasang ekspresi tidak berdaya dan dengan lembut berkata, Saudara Wang berbicara benar. Seharusnya sudah waktunya untuk memulai perang lagi. Siapa yang tahu berapa banyak pembudidaya yang akan jatuh kali ini. Tapi secara kebetulan, kita telah bertemu dengan barisan depan Moulan. Pria tua berpakaian putih itu dengan cemberut berkata, ada terlalu banyak kebetulan di dunia ini, jadi masalah ini tidak terlalu mengejutkan. Namun, kami hanya memiliki dua pilihan. Kita bisa kembali dan menghindari pertemuan kita dengan garda depan Moulan, menunggu waktu yang lebih tepat untuk mencari harta karun itu. Bagaimanapun, harta itu tidak akan kemana-mana, tetapi serangan Moulan pasti akan berlangsung selama bertahun-tahun. Kami tidak akan dapat kembali ke harta karun dalam waktu singkat. Selain itu, dunia terus berubah. Akan sulit untuk mengumpulkan semua orang sekali lagi setelah begitu banyak waktu berlalu.
Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu mempertimbangkannya. Kita pasti harus mengambil opsi kedua dan menerobos angin. Namun, risikonya benar-benar terlalu besar. Jika hanya ada hantu tua menakutkan yang terbaring di dalam badai pasir, akan sulit bagi kita untuk berhasil. Mungkinkah tidak ada cara untuk menghindarinya? Pria tua itu bergumam sejenak sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, saya khawatir sudah terlambat. Jika Moulan berkomitmen penuh untuk menyerang, itu tidak akan hanya menjadi garda depan. Bahkan jika kita berkeliling, kita masih akan bertemu dengan mereka. Tapi jika hanya masalah mempertahankan penyembunyian kita saat kita masuk, seharusnya tidak menjadi masalah jika kita menyelinap melewati sisi mereka. Selama kita bisa melewati barisan depan Moulan, kita akan bisa menghindari kekuatan utama prajurit mantra dengan waktu yang cukup. Kemudian kita akan dapat melakukan apa yang kita inginkan di dataran Moulan yang tak berdaya dan membiarkan kita kabur dengan harta itu tanpa khawatir. Yang lain mendiskusikan ide lelaki tua itu dan merasa bahwa itu adalah satu-satunya pilihan. Lagi pula, itu akan memakan waktu bertahun-tahun lagi sebelum kesempatan ini muncul, jika menyerah sekarang. Tentu saja, mundur bahkan tidak bisa dipertimbangkan jika mereka bukan pembudidaya Nas Chancel. Rentang hidup mereka tidak akan mampu menunggu. Tentu saja, sebelum menuju ke dataran Moulan, mereka masing-masing mengirim jimat surat ke markas Serikat Sembilan Bangsa terdekat untuk mencegah mereka tidak siap menghadapi serangan Moulan yang akan datang. Ini dianggap sebagai suatu kewajiban mengingat bahwa mereka adalah pembudidaya dari selatan surgawi. Setelah itu, kelompok ini menahan aura mereka dan menyembunyikan diri saat mereka diam-diam terbang ke samping, berharap untuk menghindari pusat badai pasir di mana angin bertiup paling kencang. Karena Wang Chang dan Yan Ruyan memiliki kultivasi yang lebih lemah, Wang Tiangu telah memberi mereka pertimbangan khusus dan menutupi mereka dengan penghalang cahaya yang besar. Sesaat kemudian, mereka menghilang dari pandangan Han Li. Tetapi ketika Han Li melihat ini, dia mencibir. Dengan akal spiritual, Wang Tiangu dan juniornya tidak mungkin luput dari perhatiannya. Badai pasir yang lebat menutup celah 50 km dalam sekejap. Itu membawa tekanan samar yang mirip dengan iblis. Sebelum badai pasir tiba, tornado mulai membelah bumi saat mereka memimpin. Untungnya, mereka menjaga jarak dari pusat dan mampu menghindari tornado saat mereka melewati mereka. Tornado yang lebih besar lebarnya lebih dari 30 meter dan yang lebih kecil lebarnya hanya sekitar 10 meter. Mereka masing-masing tampaknya berisi beberapa prajurit mantra. Han Li tetap tersembunyi di dekat mereka dan dapat dengan jelas merasakan mereka dengan indera spiritualnya. Siluet kabur dan samar-samar di dalam tornado tidak menemukan Han Li dan teman-temannya. Mereka hanya melanjutkan perjalanan. Di bawah tatapan dingin Han Li dan kawan-kawan, mereka menyaksikan prajurit mantra diam-diam pergi. Mengikuti setelah tornado adalah badai pasir yang luar biasa. Berdiri di paling depan, ekspresi Markis Nanlong berubah saat dia memperingatkan parti dengan transmisi suara, tidak bagus. Hati-hati di samping. Ketika Han Li mendengar ini, wajahnya menunjukkan alarm. Tornado besar yang lebarnya sekitar 300 meter dan tingginya tak terduga merobek ke arah mereka dari kejauhan. Tornado besar seperti itu pasti dikendalikan oleh banyak prajurit mantra. Mungkinkah seseorang telah menemukan mereka? Han Li menarik napas dalam-dalam dan membangunkan pedang penghangat awan bambu miliknya. Meskipun dia telah lama mendengar tentang reputasi besar dari prajurit mantra, dia tidak pernah secara pribadi menyaksikan kekuatan mereka. Namun, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melihat ke depan untuk ini dalam keadaan saat ini. Yang lain melirik tornado besar dengan ekspresi waspada. Ada orang-orang yang memiliki tangan bersinar dengan cahaya redup dan orang-orang yang sudah menyiapkan harta sihir mereka. Namun, tornado besar telah menyapu mereka seolah-olah mereka tidak mendeteksi mereka,
sangat melegakan Markis Nanlong dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, badai pasir yang luas menenggelamkan mereka semua dan lingkungan mereka menjadi padat dengan warna kuning tua. Itu adalah suasana yang agak menyesakkan. Markis Nanlong dengan tenang berteriak, "Berhati-hatilah. Badai pasir ini aneh. Jangan melepaskan indera spiritual Anda dan juga jangan menyimpang terlalu jauh. Meskipun anggota lain dapat dengan mudah membubarkan pasir, itu akan mengungkapkan gerakan mereka." Untungnya, pasir kuning dengan cepat bertiup melewati mereka dengan cepat, memberi mereka perlindungan yang mereka butuhkan untuk bergerak maju dengan hati-hati. Namun, setelah beberapa waktu, Han Li merasa bahwa ada sesuatu yang salah saat dia menyapu pandangannya. Tiba-tiba, Han Li kabur dan dia muncul kembali melayang di udara. Tindakan tiba-tiba Han Li mengejutkan seluruh anggota. Wanita tua itu mengerutkan kening dan dengan kesal bertanya, "Rekan Taois Han, mengapa kamu berhenti?" Han Li tanpa ekspresi berkata, "Apakah kamu tidak merasa ada sesuatu yang salah? Apa maksudmu?" Pria coklat kabur dan dia muncul kembali di sisi Han Li. Ketika Wang Tiangu dan lelaki tua berpakaian putih mendengar ini, mereka saling melirik sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi kebingungan. Dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, Han Li berkata, "Kalian rekan Daois seharusnya bisa merasakannya tanpa aku harus mengatakannya. Bagaimana kita bisa berada dalam badai pasir ini begitu lama? Dan kita belum pernah bertemu dengan satu pun prajurit mantra. Jangan bilang bahwa para prajurit mantra telah berkumpul di pusat badai pasir. Lingkungan kita juga belum berubah. Kalian semua harus tahu apa artinya ini." Pria berkulit coklat itu memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang dan bergumam, "Ada seseorang yang diam-diam menggunakan larangan terhadap kita." Matanya bersinar terang saat dia menyapu sekelilingnya. Setelah hening sejenak, Markis Nanlong menganggukkan kepalanya dan dengan cemberut berkata, "Rekan Taois Han harus mengatakan yang sebenarnya. Saya juga merasa ada yang aneh. Sepertinya kami benar-benar terdeteksi dan mereka menggunakan teknik untuk menghadapinya. Perkelahian tidak bisa dihindari."